warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Insani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saja yang berjudul Laporan Arus Kas. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah pengertian dari laporan arus kas. Laporan arus kas atau dalam bahasa Inggris disebut cash flow statement atau statement of cash flows adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut. Lalu ada pengertian menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Henry. Di sini Henry berpendapat arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan dampak-dampak dari aktivitas-aktivitas operasi, baik itu aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dibuatnya arus kas. Tujuan dan fungsi yang paling utama dari laporan arus kas ada pada informasi yang diberikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana kas pada suatu periode. Dari informasi tersebut, perusahaan bisa menentukan strategi keuangannya, seperti mengevaluasi aktiva bersih, likuiditas, dan lain sebagainya. Lalu, laporan arus kas sendiri secara khusus memiliki tujuan sebagai yang pertama adalah memprediksi arus kas di periode berikutnya berdasarkan data dari laporan keuangan arus kas di periode saat ini. Yang kedua, menentukan pembayaran mana saja yang wajib dibayarkan sesuai kemampuan perusahaan sebagai dasar untuk mengambil keputusan para manajer. Lalu yang ketiga adalah sebagai pelaporan terkait laba bersih apabila ada perubahan terhadap kas perusahaan. Maka dari itu, penyusunan laporan arus kas yang baik dan tepat sangat berguna bagi keberlangsungan perusahaan dalam mengembangkan kegiatan usaha dan investasinya. Yang selanjutnya adalah manfaat laporan arus kas. Pastinya, laporan arus kas mempunyai manfaat yang besar, tidak hanya bagi internal perusahaan saja, tetapi juga bagi sejumlah pihak eksternal lainnya seperti investor, kreditor, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari laporan arus kas. Yang pertama adalah memberikan informasi berhubungan dengan arus kas sebagai landasan dalam menyusun strategi keuangan di periode berikutnya. Yang kedua adalah mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen serta membayar kewajiban seperti menggaji karyawan. Yang berikutnya adalah isi dan format laporan arus kas. Isi dan format laporan arus kas ada 3. Yang pertama adalah aktivitas operasi, meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Transaksi aktivitas operasi terdiri dari yang pertama adalah kas masuk atau penerimaan, yang terdiri dari penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan lain sebagainya. Lalu ada kas keluar atau pembayaran. Contohnya adalah pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada kreditur, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah aktivitas investasi berkaitan dengan pemberian dan penagihan pinjaman, serta perolehan dan pelepasan investasi, baik hutang maupun ekuitas, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Transaksi aktivitas investasi terdiri yang pertama ada kas masuk, contohnya adalah penjualan aktiva tetap, penjualan investasi, penjualan aktiva tak berwujud, penerimaan hasil penagihan pinjaman, dan lain sebagainya. Lalu, bagian kas keluar atau pembayaran adalah pembelian aktiva tetap, pembelian investasi dari entitas lain, pembelian aktiva tak berwujud, pemberian pinjaman kepada entitas lain. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas pembiayaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Transaksi aktivitas pembiayaan meliputi yang pertama bagian kas masuk adalah pinjaman uang, penerimaan investasi dari pemilik, penerbitan saham perusahaan, penerbitan obligasi atau surat hutang, dan lain sebagainya. Di bagian kas keluar atau pembayaran, contohnya adalah pembayaran kembali pinjaman, pembagian pemilik, pembayaran dividen, pembayaran utang pokok kepada perusahaan lain, dan pembelian saham terasuri. Baiklah,
Ini adalah contoh dari format dasar laporan arus kas. Di sini kita bisa lihat ada informasi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari kegiatan pembiayaan, lalu ada kenaikan atau penurunan kas bersih, lalu kas di awal tahun dan kas di akhir tahun. Baiklah, yang selanjutnya adalah penyajian laporan arus kas. Dalam menyusun laporan arus kas, biasanya dibedakan menjadi dua cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dari isi laporan, kedua metode tersebut tidak ada bedanya, yang ada hanya dari cara penyusunan laporannya saja, yakni dari aktivitas operasionalnya. Baik langsung maupun tidak langsung, subtotal yang diperhitungkan hasilnya akan sama untuk ketiga aktivitas perusahaan, baik operasional, pendanaan, dan investasi. Baiklah, yang pertama adalah metode langsung. Menyusun laporan arus kas dengan metode langsung dirasa tidak begitu sulit. Pencatatan yang biasa dilakukan dalam metode langsung cukup mudah, karena sudah terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Pada penyajian laporan arus kas melalui metode tidak langsung, penyusunan laporannya dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikannya untuk penerimaan dan beban yang tidak melibatkan pemasukan dan pembayaran kas. Metode tidak langsung ini berdasarkan laporan laba rugi dan juga melihat dari neraca keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah contoh dari laporan arus kas metode langsung untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Poin pertama adalah kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp7.500.000. Lalu dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor sebesar Rp4.600.000. Maka kita akan mendapatkan hasil arus kas bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp2.900.000. Yang kedua adalah arus kas dari kegiatan investasi. Berisikan poin pembayaran kas untuk pembayaran tanah sebesar Rp20 juta. Yang ketiga adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Poin pertama adalah arus kas yang diterima dari investasi pemilik sebesar Rp25 juta, lalu dikurangi privil pemilik sebesar Rp2 juta, maka kita akan mendapatkan arus kas bersih dari kegiatan pendanaan sebesar Rp23 juta. Rp23 juta ditambah dengan Rp2.900.000 lalu dikurangi Rp20 juta, maka kita akan mendapatkan hasil arus kas bersih dan saldo kas yang berakhir pada 31 Januari 2019 sebesar Rp5.900.000. Dari ilustrasi di atas, kita mendapatkan arus kas masuk sebesar Rp25 juta sebagai investasi, dan kemudian diinput untuk kegiatan pembiayaan yang menjadi sumber, sementara untuk kas keluarnya bersumber dari pembayaran kas sebesar Rp20 juta yang diketahui untuk membeli tanah. Ini adalah contoh laporan arus kas tidak langsung. Di sini kita bisa melihat PT Ajaib Neraca untuk periode yang berakhir Desember 31, 2016. Laporan keuangan ini terdapat selisih antara tahun 2016 dan 2015. Yang pertama, aktiva atau aset. Apabila terdapat nilai positif, berarti ada pengeluaran arus kas. Sedangkan jika nilainya minus atau negatif, maka ada kas yang masuk atau penerimaan. Lalu yang kedua adalah kelompok pasifa. Untuk kelompok pasifa, jika nilainya positif, artinya terjadi penerimaan aliran kas. Sementara jika nilainya minus, terjadi pengeluaran arus kas. Yang selanjutnya adalah kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan yang termasuk likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas mengacu pada kedekatan atau kemudian dikonversikan pada kas dari aktiva dan kewajiban-kewajiban. Solvabilitas mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk merespon dan menyesuaikan diri dengan kesulitan finansial dan kebutuhan serta peluang yang tak terduga. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi laporan arus kas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata atau saya kurang mampu untuk menyampaikan materi ini secara baik diterima oleh teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini.
Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.